Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Laksana Putra, mahasiswa D3 Amik Wahana Mandiri dengan program studi Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang logika perulangan atau loop di dalam bahasa pemrograman. Nah, loop itu sendiri merupakan perintah dalam bahasa pemrograman yang bersifat berulang atau looping. Nah, di dalam bahasa pemrograman perulangan sendiri tidak hanya dua yang akan kita bahas kali ini, kita juga bisa menggunakan logika for, tergantung kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mulai membuat projectnya dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. Di sini saya akan menggunakan editornya yaitu Visual Studio Ultimate 2012. Kali ini kita akan belajar dari dasar dulu yaitu konsol. Ya, form konsol. Nah, kita buat project baru, kita pilih new project di sini. Nah, selanjutnya di sini kita pilih console application. Setelah tampil program.source-nya, kita di sini akan dikenalkan dengan namespace kita adalah console application, atau kita bisa tadi di name kita bisa merubahnya dengan nama aplikasi kita. Kemudian kelasnya adalah program. Kemudian di sini kita melakukan codingnya pada metode void main ini. Selanjutnya kita buat title dulu. dengan cara console dot write line kita kasih stringnya membuat aplikasi dua aplikasi tentang perulangan atau loop. Nah, selanjutnya di sini kita buat implementasi dulu integer. Kita akan perulangan dua variabel yaitu bila satu atau satu saja dan dua. Selanjutnya setelah ini kita lakukan untuk input bilangan 1 dan 2, karena bilangan 1 dan 2 nanti akan kita looping dengan cara kita masukkan dulu konsol, kita masukkan string untuk perintah memasukkan bilangan pertama. Kita gunakan console.write saja. Beri nama, masukkan bilangan pertama. Seperti itu. Lalu variabel 1 panggil di sini untuk inputannya setelah membaca masukan bilangan pertama.
kita convert kita convert dot integer dulu. Kita bisa memilih, kita pilih yang kecil saja, yang paling kecil yaitu untuk integer 16 bit. Selanjutnya kita pasangkan console dot read line untuk membacanya, membaca baris untuk variabel ini. Begitu juga kita lakukan hal yang sama untuk variabel yang kedua. So write, masukkan bilangan kedua. Seperti itu. Kita masukkan juga di sini variabel 2. Kita convert lagi. Lalu kita lakukan console.readline. Seperti itu. Nah, di sini kita implementasikan lagi integer a sama dengan 1. Saya akan menjelaskannya nanti. Selanjutnya di sini kita langsung pasangkan logika untuk do while-nya, yaitu dengan cara kalau dalam bahasa C# kita do di sini. Selanjutnya seperti ini. Kemudian kita di sini while. Kita akan melakukan di sini kita pasang fungsi atau sistem untuk perulangannya. Dot write line ini untuk indeksnya. Belajar perulangan. Nah, seperti itu. Kita koma A. Lalu di sini kita panggil variabel A. Kita lakukan perulangannya dengan plus sama dengan 2. Seperti ini. Nah, setelah itu lalu kita pasangkan while-nya. Nilai A ini kita akan jadi nilai A ini adalah nilai awal yang akan kita masukkan di sini nanti. Value-nya akan terjadi di sini. Lalu kita plus, di sini bisa 2. Kalau kita gunakan 2 maka dia akan melakukan looping 2 kali. Jadi selisih 2 gitu. Kalau kita 1 gini dia akan urut sesuai dengan bilangan yang kita masukkan yang pertama dan yang kedua. Kita coba dulu di sini. Kita lakukan lebih kecil sama dengan bilangan yang kita masukkan di. Lalu kita konsol untuk agar proses debugging tidak mati. Tarik key di sini. Nah, seperti itu. Coba kita jalankan. Ini adalah title yang kita buat tadi.
Lalu ada perintah untuk memasukkan bilangan pertama di sini, dan coba kita masukkan 1. Kemudian setelah kita melakukan input 1, akan ada perintah masukkan bilangan kedua, misalnya 10. Lalu kita enter. Nah, maka akan terjadi perulangan sebanyak 10 kali. Nah, seperti yang dijelaskan ini. Kita bisa merubahnya yang seperti tadi 2. Kita stop dulu. 2 begini. Maka apa yang akan terjadi? Dia akan melakukannya selisih 2 atau bertingkat 2 kali. Jadi 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu bagaimana jika kita balik kondisinya dari angka terbesar ke kecil? Nah, bisa di sini 1 saja. Lalu kita gunakan min. Ini bukan lagi kecil tapi lebih besar. Jadi bilangan 1 ini kita masukkan yang paling besar, akan ditampilkan, lalu dia akan dikurang 1 sampai bilangan yang kedua ini. Contohnya kita masukkan 10, kemudian 1. Nah, dia akan turun. Berikut ini adalah penjelasan tentang, nah seperti inilah, tentang perulangan di dalam bahasa pemrograman sistem. Masih banyak lagi pemrograman yang lain yang bisa dilakukan seperti Java atau yang lainnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.